Kita mulai ya. Kita mulai ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya, kita sama-sama niat belajar dulu ya. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtida'a wajhillahi wa maradatihi wa sawabi wa qurbi ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا آمين آمين ya rabbal alamin. Ya gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat ya? Mana rasanya musim dingin di Mesir? Apa belum dingin ya? Harusnya bulan Desember udah dingin di Mesir. Udah ada yang kena haromi belum? Ya. Ustaz dulu mungkin. Ya, kita mulai ya teman-teman. Ya, siap semuanya. Ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, ini kita belum mulai ya. Baru mau mulai. Bagi teman-teman yang belum download talkisannya ya, silakan di-download dulu. Insya Allah sudah dicantumin ya di saluran. Ya, kita mulai. Kita kemarin terakhir di halaman 9 ini ya. Halaman 5 yang di tangisan. Ya, kita akan mulai di halaman 6 insya Allah. Oke, kemarin sedikit review ya. Kemarin kita sedang bahas sejarah ulumul Quran ya. Mulai dari embrionya ini. Mulai dari embrionya di sini. Dari zaman Nabi, kemudian dilanjutkan pada zaman sahabat, kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian di zaman tabi'in. Oke, selesai. Nah, kemudian kita sedikit merincikan di pembahasan selanjutnya. Kita sedikit merincikan siapa saja sih para ashharul mufassirin, ya, para mufassir atau ahli tafsir yang paling masyhur di kalangan para sahabat dan tabi'in. Ya, marhalatun ma qabla tadwin. Marhalah ini kan generasi qabla tadwin, sebelum dibukukan atau dibentuknya. Tadwin di sini maksudnya dibentuknya ulum Al-Quran. Nah, gini. Oke, langsung saja. Qabla an tuktabal kutub. Sebelum dituliskannya buku-buku, ya buku-buku ilmu tafsir, ilmu qiraat, apalagi ya, ulumul Quran, ini maksudnya sebelum qabla an tuktaba al-kutub. Karena tafsir yunqalu musyafahatan birriwayah. Tafsir ya, penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an yunqalu musyafahatan, diriwayatkan, atau yunqal itu kan artinya dari kata naqala ya, pindah dari mulut ke mulut. Musyafahatan hanya sekedar mulut ke mulut, bukan berpindah karena dari buku ke buku, hanya sekedar mulut ke mulut ya. Belum ada ulama yang menuliskan tafsir musyafahatan atau makna lainnya birriwayah, dengan secara riwayat Al-Quran.
dengan riwayat-riwayat hadis ya. Anjilaini azimani dari jil, ini dari kata jil ya. Jil itu generasi. Jila ini dua generasi, azima ini dua generasi yang sangat agung ya. Generasi pertama ada generasi sahabat. Wa min ashharihim al-khulafa al-arba'ah. Oke, siapa saja mufassir yang paling terkenal ketika di antara para sahabat? Yang pertama ada khulafa al-arba'ah ya, khalifah 4 itu ya, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian ada Ibnu Mas'ud, kemudian ada Ibnu Abbas, kemudian ada Ubay bin Ka'ab. Nah, kemudian itu di generasi para sahabat. Kemudian di generasi tabi'in setelah para sahabat ya, juniornya ini murid-muridnya para sahabat nih tabi'in. Wahum talamidus sahabat ya. Tabi'in adalah murid-muridnya para sahabat. Washtuhirat lahum madarisun fi Makkah. Dan mulai masyhur di kalangan para tabi'in madarisun fi Makkah, sekolah-sekolah ya atau akademi-akademi di kota Makkah. Seperti apa? Talamidu Ibni Abbas, seperti murid-muridnya Ibni Abbas ini banyak para tabi'in. Ya, Ibnu Abbas ini kan sepupunya Nabi ya, sahabat, seorang sahabat. Nah, beliau punya banyak murid-murid yang dari generasi tabi'in. Nah, itu beliau punya madrasah di Mekah ya. Ya mungkin antum sudah pernah belajar tarikh sunnah. Nah, berarti antum tahu ya, ada madrasah di situ. Nah, itu tadi di Mekah. Kemudian wal Madinah. Kemudian di Madinah, contohnya siapa? Talamidu Ubay, murid-muridnya Ubay bin Ka'ab. Ini yang tadi ya. Nah, kemudian di Irak juga Talamidu Ibnu Mas'ud ya, murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Kana haula yatanaqaluna tafsir. Mereka para sahabat dan tabi'in ngapain mereka ini? Yatanaqaluna tafsir, mereka saling meriwayatkan tafsir-tafsir Al-Qur'an. Yatanaqalun ya, dari kata naqala ya, memindahkan, atau maknanya di sini adalah meriwayatkan tafsir-tafsirnya. Wa asbaban nuzul, dan meriwayatkan juga asbab-asbab nuzulnya suatu ayat ya, sebab-sebab diturunkannya suatu ayat. Nah, ini belum dibukukan pada zamannya sahabat dan tabi'in. Nah, wal madani, dan ilmu Makki dan Madani ya. Makki itu surat Al-Quran yang diturunkan di Mekah atau sebelum hijrah. Nah, kalau Madani itu Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah atau setelah hijrah. Wan nasikh wal mansukh ya. Nah, ini nasikh dan mansukh ini ayat-ayat yang sudah ada yang menghapus dan ada yang terhapus. Nasikh itu ayat yang menghapus, nah mansukh ayat yang terhapus. Walakin akan tetapi semua ilmu-ilmu ini diriwayatkan oleh para sahabat dan tabi'in. Lakin akan tetapi duna kitabatin fi kutubin khossatin. Nah, tanpa dituliskannya ilmu-ilmu tersebut ini fi kutubin khossah, di buku-buku yang khusus ya, belum dibukukan ilmu-ilmu ini. Bal akan tetapi gimana caranya diriwayatkan? Yatanaqalun bal an tariqil hifzi war riwayah, dengan cara menghafal masing-masing tanpa ditulis, war riwayah, dan cara meriwayatkan dari mulut ke mulut. Oke, kemudian marahil tadwin wa kitabati ulumil Qur'an. Marhala-marhala ini perkembangan ya, kita artikan perkembangan. Tadwin wa kitabati ulumil Qur'an. Tadwin itu susun ya, mulai disusun. Kitabah itu ditulis ya. Jadi di sini kita mulai melihat awal mulanya ulumul Quran itu disusun kemudian ditulis. Nah, ini sejarahnya.
Ini ada soal sedikit. Kaifa tahawwalat hadhihi riwayat asy-syafahiyah ila kutubin wa maraji? Bagaimana tahawwalat itu berubah? Apa yang berubah? Ar-riwayat asy-syafahiyah, yang sebelumnya tadi para sahabat dan tabi'in itu hanya sekedar meriwayatkan tafsir-tafsir dan ilmu-ilmu yang sebelumnya itu, asbab nuzul, Makkiyah Madani dan lain-lainnya, hanya sebatas riwayat mulut ke mulut, berubah menjadi kutub, berubah menjadi pembukuan, wa maraji, yang menjadi sumber-sumber. Marra dzalika bi arba'i marahil mutadarrijah. Semuanya itu berlangsung, ya, marra dzalika berlangsung bi arba'i marahil, dengan 4 fase. Ya, marahil juga bisa diartikan fase atau perkembangan. Ya, mutadarrijah itu beruntut. Pertama, al-marhalah al-ula. Ya, fase yang pertama. At-tafsir ka juz'in minal hadis. Ya, di sini penafsiran atau tafsir-tafsir ayat Al-Qur'an seperti bagian daripada hadis. Maksudnya gimana? Oke, kita lihat dulu. Fi hadzal waqti bada'a tadwin sunnah an-nabawiyah. Waktu ini ya, ini di sini ya. Abad kedua. Kita tulis aja di sini ya. Abad kedua Hijriah. Bada'at tadwinul hadis, abad kedua Hijriah mulainya disusun, ya, hadis nabawi, ya, hadis nabawi. Tolong fokus. Wa kana ulama yajma'una tafsir kababin min abwabi kutubil hadis. Dan sedangkan para ulama mengumpulkan tafsir-tafsir sebagaimana babin min abwabi kutubil hadis. Tafsir-tafsir ini dikumpulkan dalam satu bab. Jadi maksudnya gimana? Misalkan antum pernah buka Sahih Bukhari, pernah hatam baca sekilas Sahih Bukhari, di dalam Sahih Al-Bukhari itu ada bab khusus. Bab apa itu? Babut tafasir. Bab penafsiran. Nah, di situ Imam Bukhari mengumpulkan riwayat-riwayat tafsir Al-Quran yang paling sahih. Nah, itu di Sahih Bukhari-nya. Nah, ini pada abad kedua Hijriah, tafsir hanya sebatas bab-bab khusus aja di dalam buku hadis. Nah, misalkan logikanya gini ya, teman-teman. Mungkin antum pernah belajar mantik ya. Nah, lingkaran besar ini adalah buku hadis. Kemudian di dalam lingkaran ini, yang mana lingkaran ini buku hadis, di dalamnya ada lingkaran kecil lagi. Apa itu lingkaran kecil ini? Tafsir. Nah, jadi gini perumpamaannya. Jadi di dalam buku hadis ada bab-bab khusus yang menghimpun tafsir-tafsir Al-Quran. Nah, ini fase yang pertama. Kemudian asyharul ulama huna, ulama-ulama yang paling masyhur yang mengumpulkan hadis. Pertama, yang mengumpulkan tafsir. Pada abad kedua ini siapa? Syu'bah bin Hajjaj. Nah, ini gurunya Muslim ya. Waqi' bin Jarrah, ini gurunya Imam Syafi'i. Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah, kalau nanti antum ambil jurusan hadis, nanti antum akan bisa membedakan ada Sufyan As-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah. Nah, gitu. Kemudian mulahadzah. Mulahadzah. Lam yasilna min kutubihim syai'un maktub. Enggak ada sampai. Belum ada yang sampai daripada buku-buku mereka ini ya, buku-buku tafsir Syu'bah bin Hajjaj, Waqi' bin Jarrah dan Sufyan ini sampai ke kita, belum ada. Enggak ada yang sampai karena mungkin bukunya hilang atau mungkin dibakar sama orang-orang Mongol dulu ya, tragedi di Baghdad dulu ya. Baghdad diserang oleh pasukan Mongol, mungkin bukunya dibakar, dibuang di sungai. Nah, kemudian karena itu lam yasilna min kutubihim, buku-buku mereka ini belum sampai kepada kita.
syai'un maktub, ya, sedikit pun sampai ke kita. Bal nukilat muhtawiyatuha dimna kutubin ukhra, akan tetapi beberapa tafsirannya sampai ke kita. Bal nukilat, ya, sampai ke kita, dinukilkan atau diriwayatkan sampai ke kita. Muhtawiyatuha, muhtawiyat itu isi atau potongan-potongan tafsirannya itu, di mana diriwayatkan kita bisa temukan penafsirannya mereka ini, Syu'bah, Waqi' dan Sufyan, dimna kutubin ukhra, di dalam buku-buku yang lainnya. Misalkan di buku Sahih Bukhari bisa kita temukan penafsiran dari Syu'bah. Kemudian di bab selanjutnya ada penafsiran dari Waqi' dari Jarrah dan seterusnya. Hanya sebatas potongan-potongan saja. Nah ini ya, fase pertama, oke, sudah selesai. Kemudian marhalah as-saniyah. Ya. Fase kedua, yang mana fase pertama tadi tafsir hanya sebatas bagian kecil daripada buku-buku hadis. Nah sekarang istiqlal tafsir, nah, mulailah dipisahnya tafsir itu sendiri, dibuatkan buku, dipisahkan, belum dibuat buku ini. Infasola at-tafsir anti hadis. Nah, tafsir ini mulai dipisahkan daripada hadis. Infasola itu dipisahkan. Wa asbaha yu'allifuhu kutuban khosatun Qur'an ayatan. Di sini sudah mulai tafsir dibukukan. Kan hadis sudah di tafsir sudah dipisahkan dari hadis. Wa asbaha yu'allifu itu menyusun. Yu'allif itu menyusun. Lahu kutubun khosah. Buku-buku khusus tafsir. Kutubun khosatun tafsir Quran ayat per ayat, ya. Antum lihat ya tafsir yang satu Al-Quran full ya 30 juz. Nah itu sangat banyak. Nah ini mulainya di sini nih. Marhalah kedua. Siapa yang paling pertama mengarang tafsir? Untuk hafalkan ini nama-nama orang ini. Siapa Ar-Ra'iduna? Ar-Ra'id itu yang paling pertama atau pencetus. Siapa? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, Ibnu Jarir At-Tabari meninggal pada tahun tuwfiya sana Salasami'a wa Asyra. Meninggal wafat pada tahun 310 Hijriah. Ini masih awal-awalnya ya. Mungkin beliau masih termasuk generasi salaf. Ibnu Jarir At-Tabari ya. Mungkin antum pernah dengar tafsir At-Tabari. Nah, ini tafsir paling lama ini. Nah ini ya, marhalah kedua, fase kedua yang mana tafsir sudah mulai dibukukan sendiri, dipisahkan dari hadis. Itu namanya istiqlal ya. Istiqlal itu terpisah atau bebas. Kemudian kita pindah ke fase ketiga, at-ta'lif al-mutakhassis, penyusunan khusus di ulumul Quran ini. Bukan ulumul Quran. Dari tafsir diintisarikan lagi, diambil beberapa ilmu-ilmu yang ada di tafsir. Contohnya gimana? Bada'al ulama yu'allifuna kutuban mufroda. Para ulama mulai menyusun buku-buku yang mufroda. Mufroda ini kan artinya mufrod ya. Satu atau sendiri, tapi maksudnya di sini adalah spesifik atau rinci. Para ulama sudah mulai membuat atau menyusun buku-buku yang spesifik, yang rinci, khusus untuk satu ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Yurakizu kulla kitabin minha ala mawdu'in wahidin faqat min ulumil Quran. Yurakizu itu kan berfokus, artinya berfokus, yang mana para ulama ini mulai berfokus di dalam bukunya ini, kulla kitabin minha ala mawdu'in wahidin faqat, berfokus hanya satu pembahasan saja yang dibuatkan dalam buku ini pada fase ketiga ini. Min ulumil Quran. Nah, di ulumul Quran itu kan kemarin kita sudah bahas sangat banyak cabang ilmunya ya. Ada Makki Madani, ada asbab nuzul, ada qiraat,
ada apa lagi ya, nasikh mansukh dan lain-lain. Nah, pada fase ketiga ini marhalah salisa, di sini masih di ilmunya masih terpisah-pisah. Ya, para ulama mulai menyusun, nah, tapi ilmunya masih dipisah-pisah. Asbab nuzul sendiri, nasikh mansukh sendiri, makki madani sendiri, dan lain-lain. Nah, ini marhalah ketiga ya, teman-teman. Contohnya nih. Al-amtilah. Contoh yang pertama, asbab nuzul. Punya siapa? Ali ibn al-Madini. Nah, ini nama buku ya. Nama buku Asbabun Nuzul. Punya Ali ibn al-Madini. Ini gurunya Imam Al-Bukhari nih. Kemudian contoh yang kedua, An-Nasikh wal Mansukh. Ini judul buku juga. Kita tulis saja di sini ya. Judul buku dan pengarangnya. Nah, siapa pengarangnya Nasikh al Mansukh? Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kemudian Gharibul Quran. Nah, siapa yang pengarangnya? Abu Bakar As-Sijistani. Ini orang Uzbekistan ini ya, Sijistan. Nah, Ijazul Quran. Nah, ini Imam Al-Baqillani. Nah, ini marhalah ketiga ya, yang mana dimulainya penyusunan khusus pada ilmu-ilmu yang ada di Al-Quran. Kemudian masuk ke marhalah atau fase keempat dari sejarah ilmu ulumul Quran. Zuhur al-kutub al-jami'ah, munculnya atau mulai disusunnya al-kutub al-jami'ah, buku-buku al-jami'ah. Jami'ah dari kata jamaah ya, maksudnya yang mengumpulkan seluruh ilmu-ilmu yang fase sebelumnya ini terpisah. Jadi ulumul Quran, terus nasikh mansukh dan lain-lainnya ini mulai digabungkan di marhalah keempat ini menjadi ilmu ulumul Quran. Oke, kita baca. Huna zaharat al-fikra al-abqariyah bi jam'i kulli tilkal ulum al-mutafarriqah fi kitabin wahid. Nah, pada fase ini zaharat al-fikra al-abqariyah. Al-fikra al-abqariyah ini ide cemerlang. Ide cemerlang, apa idenya? Bijam'i kulli tilkal ulum, dengan mengumpulkan semua ilmu-ilmu al-mutafarriqah, ilmu-ilmu yang terpisah ini. Mutafarriqah ini terpisah ya. Ya, seperti nasikh mansukh, makki madani, asbab nuzul, dikumpulkan menjadi apa? Fi kitabin wahid, dikumpulkan menjadi satu buku. Wa utliqa alaihi ulumul Quran, dan kemudian setelah disatukan dalam satu buku barulah dinamakan ulumul Quran. Nah, ini nih finalnya di sini ya, finalnya. Kemudian awwalu man fa'ala dzalika, siapa yang paling pertama mengumpulkan membuat ulumul Quran ini? Nah, ini untuk menghafalkan. Tahun lalu keluar soalnya nih. Siapakah awwalu man dawwana ulumul Quran? Ini soal tahun lalu. Siapakah orang yang paling pertama menyusun ulumul Quran? Nah, ini Ali bin Ibrahim Al-Hufi. Ini Al-Hufi atau Al-Hufi. Fi kitabihi, dalam bukunya bernama Al-Burhan fi Ulumil Quran. Yang bersama nama bukunya dengan bukunya Imam Zarkasyir. Nah, kemudian dari mana kita mengetahui kalau beliau ini orang yang paling pertama membuat ulumul Quran ini? Nah, di bawahnya talahu ulama ikibar, ini tipe ya, tipe teman, ini tatawuran. Talahu ulama ikibar tatawwur hadzal ilm. Nah, para ulama ada yang menyebutkan di dalam bukunya bahwasanya Ali bin Ibrahim Al-Hufi ini adalah orang yang paling pertama
yang membuat ulumul Quran. Contohnya di mana? Di bukunya Imam Ibnul Jauzi yang pertama ini ya. Di bukunya Fununul Afnan, beliau menyebutkan bahwasanya Ali bin Ibrahim Al-Kufi adalah orang yang paling pertama kali membuat ulumul Quran, menyusun ulumul Quran. Dan kemudian Imam Zarkasi juga di dalam bukunya Al-Burhan fi Ulumil Quran, hampir sama ya, sama bahkan dengan bukunya Ali bin Ibrahim Al-Hufi ini. Imam Zarkasi juga menyebutkan di dalam bukunya tersebut bahwasanya yang paling pertama membuat ulumul Quran adalah Ali bin Ibrahim Al-Hufi. Kemudian Imam Suyuti juga menyebutkan demikian. Nah, di bukunya Fi Kitabih Al-Ashhar, di bukunya yang paling masyhur yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, udah selesai. Mulailah disusunnya ulumul Quran. Kemudian salisan. Ulumul Quran fil asril hadis. Ulumul Quran di era modern ini. Asrun itu abad ya, abad atau era. Al-hadis modern atau kekinian zaman sekarang. Pertama, istamarra ta'lif fi hadzal ilm fi asrina al-hadis. Istamarra itu masih berlangsung ya, masih berlanjut. At-ta'lif, penyusunan ulumul Quran fi hadzal ilm, di dalam ilmu ini, ilmu ulumul Quran maksudnya. Fi asrina al-hadis, di abad kita ini. Ya, abad modern kita ini. Tapi bedanya apa? Bi uslubin asriyin, dengan gaya bahasa yang kekinian. Asriyin ini kekinian atau gaya bahasa modern ya. Antum kalau misalkan antum sering membaca buku turos dan buku klasik dan buku kontemporer, itu pasti antum akan bisa membedakan gaya bahasanya mereka. Gaya bahasa dua jenis ini. Kalau gaya bahasanya turos itu biasanya agak belibet. Bukan belibet gimana ya? Karena memang bahasa Arabnya itu sudah jarang dipakai di zaman sekarang. Jadi kita kadang nggak paham. Tapi kalau kita baca buku yang memang sezaman dengan kita pasti paham. Gampang bahasanya. Gitu. Bi uslubin asriyin, dengan gaya bahasa yang kekinian. Yu'aliju qadaya al-waqt. Nah, buku-buku ulumul Quran yang abad modern ini, yu'aliju itu menyembuhkan atau menjawab. Kita artikan sini menjawab al-qadaya al-waqt, permasalahan yang waktu ini, waktu zaman sekarang. Kan setiap abad atau setiap zaman biasanya kan ada aja permasalahan-permasalahan dalam ulumul Quran itu. Ya, entah itu dipermasalahkan oleh orang-orang Kristen atau orang-orang Islam sendiri yang nggak percaya. Nah, itulah. Wa min ahammin mu'allafat, dan mu'allafat itu karangan-karangan ya. Apa sih karangan-karangan yang paling penting atau yang paling masyhur di abad modern ini? Nah, ini antum hafalkan. Ana saranin hafalkan. Ya, nanti ditanyain di ujian. Ya, misalkan uzkur al-mu'allafat fi ulumil Quran fi asril hadis. Sebutkan karangan-karangan ulumul Quran pada abad era modern ini. Nah, ini antum hafalkan. Pertama ada Ijazul Quran. Punyanya siapa? Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Kemudian An-Naba'ul Azim. Ini Dr. Muhammad Abdullah Darras atau Darras. Ini Al-Azhar ya, Azhari beliau. Ya mungkin bahasanya senior kita lah, kakak kelas kita dulu, tapi ya udah lama beliau meninggal. Ini rekom sekali. Antum nanti kalau ambil tafsir pasti akan belajar ini di tingkat 3 apa tingkat 4 ya. An-Naba'ul Azim ini muqarrarnya. Ini sangat rekom sekali. Di dalam An-Naba'ul Azim ini banyak menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer yang ada di Al-Quran. Nah, kemudian Manahilul Irfan. Nah, ini mana paling suka ini. Manahilul Irfan ini ulumul Quran. Punya siapa? Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zurqani. Nah, ini Azhari juga ini. Wa huwa min ahammil maraji' al-mu'asirah.
Manahilul Irfan ini adalah salah satu sumber atau referensi yang paling penting, ahamul maroji al-mu'asirah yang di abad modern ini. Wah, ini paling lengkap lah menurut Ana. Nah, kemudian yang kalau misalkan antum pusing baca An-Nabaul Azim, antum pusing baca Manahilul Irfan, nah antum boleh mulai di sini. Mabahisun fi ulumil Qur'an. Nah, ini untuk mubtadi ini. Mabahis punya siapa? Dr. Subhi As-Saleh. Nah, ini recommended lah. Nah, itu ya teman-teman, silakan dihafalkan. Nah, kemudian Robi'an. Fawaid dirasati ulumul Quran. Nah, ini masuk juga ujian tahun lalu nih. Faidah mempelajari ulumul Quran. Apa saja sih? Lima nadrusu. Ngapain kita mempelajari ulumul Quran? Oke, yang pertama. Nah, ini yang di bold ini hitam-hitam ini kodenya ya. Untuk yang gampang antum hafalin pendek-pendek. Yang faedah pertama, miftahul fahmi wa tafsir, kunci untuk memahami dan menafsirkan Al-Qur'an. Penjelasannya gimana? La yumkinu li ayyi syakhsin an yufassira Al-Qur'an. Enggak mungkin. La yumkin li ayyi syakhsin, di setiap orang atau siapapun an yufassira Al-Qur'an, bisa menafsirkan Al-Qur'an bisyaklin sahihin, dengan cara yang benar. Duna dirosati hadzal ilm, tanpa mempelajari ilmu ini. Maksudnya ilmu ini adalah ilmu ulumul Quran. Fahuwa yu'tihi al-adawat, karena ulumul Quran itu, fahuwa di sini maksudnya ulumul Quran ya. Nah, karena ulumul Quran itu memberikan al-adawat. Adawat itu adalah perangkat atau alat. Alat untuk apa? Alat untuk lanjutannya. Alat untuk menafsirkan Al-Quran. Contohnya adawat ini apa? Perangkat-perangkat yang ada di ulumul Quran, yaitu ilmu-ilmu yang ada di dalam ulumul Quran. Mislu ma'rifati asbabin nuzul. Contohnya seperti mengetahui asbab-asbab nuzul, atau an-nasikh wal mansukh, atau nasikh mansukhnya suatu ayat ya. Jangan sampai kita menafsirkan suatu ayat atau kita menjadikan hukum suatu ayat, tapi ayatnya itu ternyata sudah mansuh, udah nggak bisa dipakai. Nah, ini kan kenapa? Karena kita nggak paham atau kita tidak menghafalkan mana ayat-ayat yang sudah mansuh. Nah, ini pentingnya ulumul Quran. Allati ta'mihi minal khata' fi fahmi kalamillah, yang mana ulumul Quran ini menjaga tahmi, himayah. Tahmi itu menjaga dari apa? Dari kesalahan dalam memahami kalamullah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya alannya teman-teman yang baru bergabung, kita di halaman 7 ya, yang di fawaid dirasati ulumul Quran. Nah, yang kedua, silahul difa. Silah itu senjata, difa itu untuk bertahan atau membela diri, membela agama. Nah, penjelasannya gimana? At-tasalluh bil hujaj al-qawiyah. Membekali tasalluh dari kata silah ya, atau mempersenjatai atau membekali diri dengan apa? Bil hujaj al-qawiyah, dengan hujjah atau analogi atau argumen. Hujjah ini kita artikan argumen. Argumen yang kuat. Untuk apa? Liraddi ala syubhat, untuk membantah syubhat-syubhat dari orang orientalis ataupun orang Islam sendiri. Allati yusiruha a'daul Islam, yang mana yang dilontarkan, yusiruha itu dilontarkan oleh siapa? Syubhat-syubhat ini musuh-musuh Islam, a'daun. Wal mustasyrikun, dan orang-orang orientalis yang menyebarkan syubhat. Syubhat apa? Haulal Quran, syubhat yang ada di Al-Quran. Nah, ini sangat banyak, apalagi dulu waktu zaman
zaman apa itu? Ya, pernah masyhur ya, ada suatu pondok di Cirebon, itu pesantren di Cirebon bilang satunya Al-Quran adalah kalamun Nabi ya, adalah perkataan Nabi Muhammad, bukan perkataan Allah gitu ya. Pondoknya sangat mahal itu ya. Maaf kalau misalkan di sini ada lagi ya, yang membolehkan perempuan jadi imam atau khotib sholat Jumat ya, mungkin antum tahu lah. Atau antum masih santri dulu ya, belum tahu kabar ya. Silakan di searching internet. Fal alim bihadzal fan, maka orang yang paham, al-alim, orang yang alim atau mengetahui ulumul Quran ini, bihadzal fan, fan di sini maksudnya disiplin ulumul Quran, ilmu Quran, yastati'u kasfa zaifi ibti'a'atihim, bisa membuka atau kasfun itu kan membuka atau menjawab Zaid itu dusta, menjawab dusta dari iddi'a'atihim. Iddi'a itu tuduhan ya teman-teman, menjawab tuduhan-tuduhan dusta dari para musuh-musuh Islam. Oke, itu poin kedua. Faidah yang kedua. Faidah ketiga, as-saqafah al-aliyah. Saqafah itu budaya ya. Budaya yang sangat tinggi, yang sangat dijunjung tinggi lah ulumul Quran. Maksudnya gimana? Yu'tabaru hadzal ilm saqafatan islami. Ulumul Quran ini dianggap ya, ulumul Quran ini dianggap ya, sebagai apa? Budaya saqafah Islamiyah ya, adalah budaya Islam yang sangat. Coba antum lihatlah agama lain, Islam, Kristen, Buddha, Yahudi itu ada, mereka punya ilmu kayak ulumul Quran ini. Mereka menafsir kitab Injil, kitab Taurat atau kitab lainnya tak sendiri, maunya sendiri. Kalau kita ya beda dong. Ya kalau kita punya metode. Ya kalau kita punya metode sendiri, tidak dimulai oleh agama lain. Tapi akal muslimin, yang mana budaya ini ya, budaya ulumul Quran ini, ilmu dalam Islam. Tabuni yang menjadi pondasi. Tabuni itu dari kata bina ya, yang membangun atau menjadi pondasi di akal para orang muslim. Wa tuhadzibu nafsahu, dan hadzaba yuhadzibu itu menyucikan atau para orang muslim, membersihkan jiwa, wa taj'aluhu muttasilan bi kitabi rabbih, dan ulumul Quran ini membuat para orang muslim membuat para orang muslim ngapain? Muttasilan bi kitabi rabbih, tersambung dengan kitab Tuhannya, yaitu Al-Quran. Kita tersambung dengan Al-Quran. Kalau misalkan kita paham semua ilmu-ilmu yang ada di ulumul Quran ini, an ilmin wa basiratin. Nah, kita tersambung dengan Al-Quran dengan ilmu, an ilmin wa basiratin. Basirah itu hati. Basirah di sini sebenarnya penglihatan yang dari kata basor. Tapi basirah di sini maksudnya hati. Itu tersambung secara ilmu dan hati dengan Al-Quran. Ya enak banget lah. Antum misalkan kalau misalkan sudah paham ulumul Al-Quran, ya adalah sedikit pengetahuan tentang ulumul Quran, itu penafsiran ayat. Ya, antum banyak tahu tafsiran suatu ayat, terus antum coba baca Al-Quran. Wah, itu enak banget. Antum bisa membayangkan peristiwa-peristiwa yang ada di Al-Quran itu sendiri di dalam otak antum. Nah, itu enaknya kalau misalkan kita banyak ilmu ya. Nah, insya Allah semoga antum bisa seperti demikian ya. Nah, kemudian selesai faedahnya. Nah, ini tadribat ya, di buku ini sebenarnya ada soal-soalnya. Antum bisa lihat sendiri, ini udah anak cantumin di sini ya. Tapi anak nggak masukin. Yang panjang aja. Kalau mau soal-soal
Di bukunya sebenarnya ada. Itu di halaman 51. Itu di halaman 51, silakan antum menjawab soal-soalnya sendiri. Contohnya arif Al-Quran, contohnya jelaskan pengertian atau ta'rif dari Al-Quran, dan lain-lain. Kemudian al-mabhas al-tsani, pembahasan yang kedua. Ta'riful wahyi. Ta'riful wahyi ya. Kita sekarang masuk ke pembahasan al-wahyu. Apa sih itu wahyu? Apa sih itu wahyu? Oke, yang pertama. Ini ada namanya wahyu, enggak ada ya? Oke, al-wahyu fil lughah. Secara bahasa wahyu itu apa? Maknahu al-basit. Makna al-basit ini makna yang paling gampang ya, basit itu gampang atau sederhana. Apa itu al-wahyu secara lugutan? Al-i'lam al-khafi as-sari'. I'lam itu pemberitahuan. Nah, i'lam ya. Itu ya. I'lam, a'lama i'lam, pemberitahuan. Al-khafi secara diam-diam. Ya. Tidak terang-terangan. Itu Tidak terang-terangan. Kemudian as-sariyah. Ya. Tidak terang-terangan secara diam-diam, tapi cepat. Nah, itu wahyu. Pemberitahuan secara diam-diam dan cepat, melesat. Nah, itu lanjutnya. Itu biar roka. Contohnya seperti misalkan orang lain, ya, temanmu bisa memberitahumu sesuatu bisurat dengan cara cepat. Wabitorikin khofiyah, dengan cara bisik-bisik atau secara inilah, secara bisik-bisik. La yunabbihu laha al-akharun. Antum memberitahu teman antum ini tidak diketahui atau tidak diperhatikan oleh orang lain. La yunabbihu laha al-akharun. Tidak diperhatikan oleh orang lain. Itu maksudnya wahyu. Misalkan Ustaz Abdul ingin memberitahu atau memberikan kabar kepada Ustaz Aziz. Nah, tapi caranya Ustaz Abdul ini misalkan kayak telepati. Wahyu itu kayak gitu, kayak telepati. Enggak ada suara, ini sudah termasuk khafi ya, secara diam. Kemudian as-sari, cepat nih, telepati langsung masuk ke otaknya Ustaz Aziz. La yunabbihu laha al-akhar, dan tidak bisa didengar oleh orang lain. Patah-patah, Ustaz. Oh iya, patah-patah. Dari tadi patah-patahnya. Iya, Ustaz Aziz. Iya, Ustaz. Mungkin teman-teman patah-patah nggak? Atau cuma ana doang? Oh iya, ada tadi. Nggak ngomong. Coba nih. Ya, ini udah jelas belum? Masih ya? Iya. Halo, tes. Masih patah-patah suaranya. Halo, tes. Ini masih patah-patah suaranya. Apa? Enggak kedengeran.
Masih patah-patah nggak? Masih patah-patah nggak? Ini udah kedengeran. Udah mendingan ya? Udah mendingan ya? Kita coba dulu Oke, ya. kita coba dulu ya. Kalau misalkan masih patah-patah, bilang ya, teman-teman. Oke, kita ulang ya. Oke, kita ulang ya. Ya, wahyu tadi itu. Wahyu, penyampaian cara diam-diam dan cepat. ويشمل هذا المعنى اللغوي عدة صور dan makna wahyu secara bahasa ini atau secara lugawi ini itu sama. Yashmalu itu kita sebenarnya melingkup ya, tapi kita di sini artikan sama. Sama dengan iddata suwarin zakaroha al-Quran, sama dengan beberapa suar sini surah atau maksudnya contoh. Sama dengan beberapa contoh yang disebutkan oleh Al-Quran. Maksudnya wahyu ini ada beberapa permisalan yang persis. Contohnya apa? Pertama, al-isyarah. Contohnya mithlu isyarati Zakaria alaihissalam liqaumihi. Contohnya isyaratnya Nabi Zakaria terhadap kaumnya. Ini ayat Al-Qur'annya ya, yang di dalam kurung ini. Fa'auha ilaihim an sabbihu. Nah, misalkan auha di sini kan artinya kan wahyu ya. Tapi yang fa'ilnya di sini adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mewahyukan, tapi maksudnya mewahyukan di sini adalah mengisyaratkan atau menyuruh. Ilaihim, him ini adalah kaumnya Nabi Zakaria. Disuruh apa kaumnya? Ansabbihu, agar kalian, wahai kaum Nabi Zakaria, untuk bertasbih kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian contoh selanjutnya al-ilham al-fitri lil hayawan. Ilham ya. Ilham ini hampir sama seperti wahyu ya. Al-ilham al-fitri lil hayawan. Ilham yang diberikan kepada hewan-hewan. Mithlul wahyi lin nahl. Nah, sepertinya wahyu yang diturunkan kepada an-nahl. Maksudnya wahyu di sini adalah ilham. Nah, contoh ayatnya apa? Wa auha rabbuka ilan nahli. Nah, dan ketika Tuhanmu memberikan wahyu kepada an-nahl, lebah ya. Nah, tapi maksudnya wahyu di sini adalah ilham. Nah, bedanya apa ilham sama wahyu, Ustaz? Wahyu itu khusus kepada Nabi. Kalau ilham khusus kepada selain Nabi, ya, manusia, hewan itu ilham, pemberitahuan secara cepat ya dari Tuhan. Dan contoh-contoh lainnya. Apa? Ahli. Nahli lebah. Misal wahyu lin nahli. Maksud. Oh ya, mislul wahyi lin nahli. Contohnya wahyu yang diberikan kepada lebah. Nah, tapi makna wahyu di sini adalah ilham. Paham ilham kan, yang kayak bahasa Indonesia kita nih, wah diilhamkan ini. Nah, tapi bedanya ilham sama wahyu. Wahyu khusus untuk Nabi. Kalau ilham khusus selain Nabi, kepada manusia atau kepada hewan atau kepada tumbuhan. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang contoh selanjutnya ya, ilham al-bashar al-adiin, ilham yang ditujukan kepada manusia al-adiin, adiin manusia biasa. Nah, contohnya mithlul wahyi li ummi Musa. Contohnya seperti wahyu kepada ibundanya Nabi Musa.
Cuman kok nggak nampilin ayatnya di sini ya? Ya itu Mak Aris ya, anak lupa cantumin di sini. Nanti buka bukunya aja. Dulu. Nah, kemudian contoh lain dari wahyu yang ada di Al-Quran, waswasatus syaitan, ya, gangguan dari syaitan, waswasnya. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Nah, maksud wahyu di sini adalah dikirimkan. Sesungguhnya para syaitan-syaitan layuhuna, mereka diwahyukan, atau maksudnya wahyu di sini adalah dikirimkan atau memberikan waswas kepada siapa? Ila auliyaihim, kepada kerabat atau teman-temannya syaitan, auliyaihim. Nah, itu ya, yang intinya al-wahyu lugotan. Al-i'lam al-khafi as-sari, ini masuk di tahun lalu. Apa itu wahyu lugotan wa istilahan? Kemudian yang kedua, al-wahyu fi syar'i, al-istilah. Wahyu secara pengertian atau secara definisi, apa itu? I'lamullah anbiya'ahu bima yuridu ayyuballighahu ilaihim. I'lamullah itu pemberitahuan dari Allah anbiya'ahu kepada nabi-nabinya bima yuridu an yuballighahu ilaihim, yang mana pemberitahuannya Allah kepada nabinya ini adalah sesuatu yang Allah inginkan an yuballighahu ilaihim, ya, sesuatu yang diinginkan Allah untuk disampaikan kepada nabinya. Ayyuballighahu ilaihim, apa yang disampaikan itu? Min syar'in, dari syariat, au kitabin, atau kitab suci. Nah, itu wahyu. Jadi maksudnya adalah Allah memberitahukan kepada nabi-nabinya tentang syariat dan kitab-kitab sucinya para nabi tersebut. Wa huwa akhassu minal ma'na al-lughawi. Wahyu secara istilah di sini lebih akhas, lebih khusus daripada makna secara bahasa di atas tadi ya. Ya, kalau secara bahasa tadi yang di atas al-i'lam al-khafi as-sari, pemberitahuan secara cepat dan diam-diam. Nah, itu kan bisa setan, bisa manusia, bisa ditujukan kepada setan, bisa ditujukan kepada manusia, bisa kepada hayawan. Nah, tapi secara istilah ini lebih khusus. Maksudnya lebih khusus apa? Lebih khusus kepada nabi saja. Nah, itu maksudnya akhassu, lebih khusus kepada nabi. Li'annahu mahsurun fil masdar, karena wahyu di sini mahsur itu terbatas. Terbatas dari segi mananya? Fil masdar, dari segi sumbernya. Sumbernya apa? Allah. Kemudian wal mustaqbal, siapa yang menerima informasi tersebut? Ya, siapa yang menerima? Bukan mustaqbal, di sini mustaqbil, Alish. Fa'il ya. Mustaqbil, siapa yang menerima? Yaitu nabi. Nah, yang memberitahukan adalah Allah, yang menerima hanya khusus nabi, itu adalah wahyu. Oke, kemudian sampai sini ada yang belum dipahami teman-teman? Saya akan bertanya. Gimana tadi li'anna mahsuratu fil masdar. Jadi Al-Quran itu dari Allah, terus diturunkan ke Nabi gitu kan, intinya fil mustaqbal, ke masa depan. Bukan mustaqbal, tapi mustaqbil, dari kata istaqbala. Istaqbala yastaqbilu itu yang menerima. Oh, nah Ustaz. Ya, itu ya. Yang lain ada yang mau bertanya?
Maklum Ustaz dicintanya Ustaz. Ya. Ya, Fadal. Dari kata definisi secara istilah min syarrin aw kitabin ini maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya Kurang kedengaran, Ustaz. Bedanya min syar'in au kitabin Ustaz. Syar'in au kitabin itu bedanya apa? Min syar'i. yang Kitabin yang mana, Ustaz? Yang definisi secara istilah. Definisi wahyu secara istilah. Ya. Bedanya dengan apa? Di situ kan i'lamullahi abiya'ahu bima yuridu ayya balughuhu ilaihi min syar'in au kitabin. Nah, itu perbedaan syar'in sama kitab itu gimana Ustaz? Mungkin mantiknya begini. Syar'in itu lebih bagian kecil bagian kecil dari kitab. Nah, kalau di kitab ini yang pembahasan lebih umum. Kalau di kitab kan ya banyak pembahasan tentang kisah-kisah, nggak cuma syariat-syariat aja kan, nggak cuma tentang hukum-hukum. Nah, itu maksudnya, Ustaz. Gimana, belum paham ya? Betul. Udah ya? Ya. Nah, gitu ya. Pentingnya kita memahami mantik. Jantung belajar kulli dan juz'i. Oke, kita lanjut. Aqsamul wahyi wa kaifiyatuhu. Pembagian wahyu dan bagaimana wahyu itu sampai disampaikan kepada Nabi. Kaifa ya'ti al-wahyu lil anbiya? Bagaimana wahyu itu datang atau sampai kepada nabi-nabi? Oke. Yang qasimu al-wahyu ila arba'ati aqsamin ra'isiyah. Wahyu itu dibagi menjadi 4 jenis atau 4 pembagian. Oke, yang pertama. Ini tahun lalu keluar juga, Ustaz. Pembagian pertama, jenis yang pertama, at-taklim al-mubashir. Taklim dari kata kallama atau berbicara secara langsung. Min wara'i hijabin, akan tetapi di balik hijab apa ya bahasanya? Ya, hijab di sini artinya pembatas. Maksudnya gimana gambarannya? Tuhan mewahyukan atau berbicara kepada Nabi dari balik pembatas. Tuhan tidak menampakkan dirinya secara langsung, yang nggak kelihatan gimana Allah itu ciri-cirinya, bentuknya. Nauzubillah ya, ada bentuknya. Ya, nah itu. Tapi Allah memberitahukan atau berbicara kepada nabinya dari balik tirai cahaya misalkan lah. Nah, seperti mungkin antum tahu ya kisah di Al-Quran itu ketika Nabi Musa. Kita lanjutin dulu. Ternyata di bawah ini contohnya. Oke. Apa yang maksudnya nih at-taklim al-mubashir? An yukallimallahu nabiyahu mubasharatan duna wasitati malak. Allah berbicara kepada nabinya mubasyaratan, secara langsung, duna wasitati malak, tanpa perantara malaikat. Nah ini at-taklim al-mubashir, berbicara langsung tapi berbicaranya min wara'i hijab, di balik tirai atau di balik tirai cahaya, tanpa perantara malaikat. Kan biasanya wahyu dibawa oleh malaikat Jibril ya. Nah, tapi yang jenis pertama ini tanpa malaikat, langsung Allah yang berbicara.
Walakin akan tetapi la yarahu an-nabiyyu, akan tetapi Nabi tidak melihatnya. Karena kenapa? Min wara'i hijab, karena Allah ini sengaja menutupi dirinya dari balik cahaya. Contohnya gimana? Misalhu kalamullah li Musa alaihi salam. Contohnya ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ini ayatnya di dalam kurung wa kallamallahu Musa taklima. Berapa ini? Lupa lah. Nah ini konteksnya atau gambarannya ketika Nabi Musa naik ke Gunung Sinai. Antum udah ke Sinai belum? Hebat antum kalau misalkan baru nyampe Mesir tapi udah nyampe Sinai. Ya. Sinai ini di perbatasan Mesir ya, nanti aja lah. Udah setelah ujian antum naik ke Sinai. Nah, ketika itu Nabi Musa naik ke Gunung Sinai, kaumnya ditinggalkan di bawah gunung. Nabi Musa bertapa di situ 40 hari ya, arba'ina laila, itu juz 1 ya. Kemudian ingin bertemu Tuhannya, tapi Allah menampakkan dirinya, tapi hanya secuil, menampakkan diri secara secuil, hanya sekedar kilatan cahaya. Nabi Musa langsung pingsan. Nah, itu. Allah di situ berbicara kepada Nabi Musa. Atau contoh lainnya apa? Wa kalamuhu, dan perkataannya Allah li nabiyina, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Lailatul Isra wal Mi'raj, ketika malam Isra Mi'raj ya. Nah, itu kan kisahnya Isra Mi'raj, itu kan Nabi Muhammad Mi'raj naik dari Baitul Maqdis ke langit ke-7. Di situ Nabi Muhammad bertemu kepada Allah. Dan di situ Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad mensyariatkan sholat. Apakah di sini berbicaranya langsung Nabi Muhammad melihat bagaimana itu Allah? Enggak. Allah hanya berbicara di balik tirai, enggak kelihatan. Nah ini contohnya. Taklim al-mubashir, Allah berbicara kepada nabinya tanpa perantara malaikat. At-tanbih. Nah, di sini ada penegasan lah atau peringatan. Hada kalamun hakikiyan sami'ahu al-anbiya. At-taklim di sini adalah kalam hakiki, ya, perkataan yang hakiki yang mana didengarkan oleh para nabi. Walaisa majazan, bukan kalam yang majas. Maksudnya majas di sini perkataan yang telepati gitulah, bisa langsung masuk ke telinga atau masuk ke pikiran. Enggak. Kalam di sini para nabi mendengarkan langsung. Ada suaranya. Wallahu a'lam gimana. Nah, itu contoh pertama. Jenis yang pertama. Jenis kedua, al-ilham. Nah, ini. Jenis kedua adalah ilham. An-nafathu fir raw'i. Oh, ini belum ada baca ini. Nah, coba kita buka kamus sedikit ya, males teman-teman. Oke. An-nafas ini seperti berbicara langsung atau dihembuskan langsung. Firru ini di dalam pikiran. Kayak telepati gitulah. Ini ilham. Oke. Gimana penjelasannya? Anyulqiyallahu al-ma'lumah fi qalbin nabi wa aqlihi. Allah memberikan maklumat ya, syariat ya. Maksudnya maklumat di sini syariat. Fi qalbin nabi wa aqlihi, langsung masuk ke hatinya nabi dan akalnya.
Fayata'akkadun nabi anna hadza min indillah. Nah, setelah maklumat ini masuk ke hati Nabi dan akalnya, Nabi langsung mentakkidkan atau mencari pembenaran bahwasanya apa yang masuk di hatinya ini dan di akalnya hadza min indillah, bahwasanya adalah merupakan berasal dari Allah. Nah, misaluhu, contohnya seperti apa? Contohnya qaulun Nabi, perkataannya Nabi Muhammad, Inna ruhal kudus nafasa fi ru'i. Nah, contohnya ada hadis ya, ini hadis. Bahwasanya Nabi Muhammad bilang, bahwasanya Roh Kudus ini bukan Tuhannya Kristen ya, tapi Roh Kudus di sini maksudnya malaikat Jibril. Nafasa fi ru'i, menghembuskan atau berbisikkan sesuatu atau menyampaikan secara langsung di dalam pikiranku. Ru'i. Kata malaikat Jibril apa secara langsung? Dan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha. Tidaklah seseorang itu wafat kecuali hatta tastakmila rizquha, sampai rizkinya sudah lengkap ya, sudah tersalurkan semua rizki. Nah, ini contohnya al-ilham, hembusan yang langsung ke dalam pikiran, ke dalam hati dan akal, kayak telepati gitulah. Nah, sampai ini ya, sampai setengah 6 ya. Apa udah maghrib teman-teman? Udah maghrib kan? Oh ya, apa kita udahin dulu ya untuk mau sholat ya. Apa gimana? Lanjut Sudah sampai setengah 6 nggak apa? Oh gitu ya. Oke ya. Males. Imamnya Soalnya. Oh ya. Nah, itu contoh kedua. Imamin di Azhar. Imam Masbuk ya, Ustaz Aziz, Imam Masbuk. Ya, itu contoh kedua tadi ya, ilham. Contoh yang jenis yang ketiga, wahyu ketiga. Ar-ru'ya as-shadiqah fil manam, mimpi yang realistis atau mimpi nyata. Fil manam, ketika tidur. Nah, penjelasannya gimana? Ahlamul anbiya wahyun wa haqqun. Mimpinya para nabi itu merupakan wahyu dan benar, hakun, merupakan hak. La yudkhiluha asyaiton, tidak bisa dimasuki oleh syaitan ya. Kalau beda sama kita ya, manusia biasa. Kadang kita mimpi-mimpi buruk, dikejar pocong, dikejar kuntilanak gitu ya, atau ketemu tuyul. Nah, itu nabi nggak bisa gitu. Atau misalkan kita pernah, misalkan antum lihat di artis-artis gitu ya, pernah ketemu Yesus di dalam mimpi. Nah, itu dari setan sebenarnya. Beda sama nabi, nggak bisa masuk setan, nggak bisa campur tangan setan di situ. Nah, itu karena nabi maksum ya, nggak bisa. Misaluhu ru'ya Ibrahim alaihissalam bidzabhi ibnihi. Contohnya mimpi. Ru'ya di sini mimpi ya. Ru'ya sama ahlam itu sama. Dan teman-teman ini sama ya. Ahlam itu mimpi, ru'ya juga mimpi. Contohnya mimpinya Nabi Ibrahim untuk apa? Bizabhi ibnihi, menyembelih anaknya. Nah, itu ya Nabi Ismail. Nah, ini ru'ya shadiqah, mimpi yang kenyataan. Wa ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidukhuli Makkah. Nah, dan mimpinya Nabi Muhammad masuk ke Mekah. Nah, ini mimpinya ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ya. Sudah hijrah di Madinah, itu kan Mekah masih dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Nah, itu. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya. Wa kanat ar-ru'ya as-shadiqah.
bahwasanya ru'ya shadiqah, mimpi yang kenyataan ini, mimpi kenyataan, suatu mimpi kenyataan, hiya awwalu ma bada'a bihil wahyu ma'a nabiyina. Jenis mimpi ini adalah wahyu jenis wahyu yang ketiga ini adalah wahyu yang paling pertama terjadi atau yang dimulai pada nabi kita. Awwalu ma bada'a bihil wahyu ma'a nabiyina. Nah, itu wahyu yang paling pertama disampaikan, yang tersampaikan secara mimpi pada nabi. Fakana la yara ru'ya illa tahaqqaqat biwuduhin. Contohnya yang ketiga apa? La yara ru'ya, Nabi Muhammad tidak bermimpi. Ya, ru'ya itu bermimpi ya. Tidak bermimpi sesuatu illa tahaqqaqat, kecuali mimpinya itu menjadi kenyataan. Biwuduhin, secara jelas. Nah, ini awal-awalnya Nabi Muhammad ketika mau dapat wahyu. Nah, itu Nabi Muhammad sering mimpi lah gitu. Wah, saya mimpi kayak gini ya. Tiba-tiba besoknya kejadian benar. Nah, contohnya mislu falaqis subhi. Kayaknya lupa ceritanya gimana ya, falaqis subhi. Mungkin Nabi Muhammad itu mimpi, di dalam mimpinya itu melihat cahaya-cahaya ketika subuh. Maaf. Mislu falaqis subhi itu adalah kiasan ya. Kiasan atau majas. Ini hadis nih, potongan hadis. Ini perkataan Nabi ketika beliau menjelaskan bagaimana bentuk mimpinya itu. Kata Nabi Muhammad, mislu falaqis subhi, seperti kilatan cahaya ketika subuh. Maksudnya gimana? Mimpinya itu sangat jelas. Ya, kalau misalkan antum lihat cahaya ketika subuh itu kan sangat jelas sekali. Nah, itu bahasa kiasannya sebenarnya. Tapi kalau misalkan antum menghafalinya sampai sini aja, biwuduhin. Nah, kemudian contoh yang jenis wahyu yang keempat. Wah, ini panjang ya wahyu yang keempat. Kayaknya kita cukupkan sampai sini aja ya, teman-teman. Soalnya antum mau sholat ya. Ya, gitu ya, teman-teman. Ya, natatim alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukronnya teman-teman. Oh iya, ini kan pertemuan terakhir ya untuk bimbel Mumtaz LC yang free, yang gratis ya. Sisanya besok pertemuan keempat. Itu khusus bagi teman-teman yang sudah mendaftar. Jadi teman-teman yang belum mendaftar silakan registrasi dulu. Itu adminnya sudah bilang di saluran ya, ada promo atau gimana itu. Silakan antum konfirmasi ke adminnya aja. Ya gitu ya teman-teman, syukron. Terima kasih atas semua perhatian antum sudah mengikuti bimbel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.